Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihartina Angela, NIM 22302023, kelas PAIJ. Dosen pengampu DR Khairawati MAG. Soal pertama yaitu Pancasila sebagai konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa yang ada di Nusantara, yaitu pada masa kerajaan, kolonial, dan masa kebangkitan nasional. Jelaskan. Pada masa kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai, Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa atau tiang batu. Sedangkan pada zaman Sriwijaya, kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada Kerajaan Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur secara selisih berhenti. Pada abad keempat di Jawa terdapat kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang berlanjut Kerajaan Sunda sampai ke abad 16, dan muncul dua kerajaan terbesar, yaitu Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Sriwijaya. Pada masa kolonial, yaitu kolonial Belanda, setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersamaan dengan itu berkembangnya pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, dan mulai berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara. Mereka itu adalah orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah. Ada pula pada kolonial Jepang, setelah Nederland diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 Masehi dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940 Masehi. Maka Ratu Wilhelmina dengan segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke Inggris, sehingga pemerintahan Belanda masih dapat berkomunikasi dengan pemerintahan jajahan di Indonesia. Janji Belanda tentang Indonesia merdeka kelak di kemudian hari dalam kenyataannya hanya suatu kebohongan belaka, sehingga tidak pernah menjadi kenyataan. Ada pula masa kebangkitan nasional. Lahirnya semangat nasionalisme di panggung politik internasional. Terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Republik Filipina 1898 Masehi yang dipelopori oleh Jose Rizal. Kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia 1905, gerakan Sun Yat-sen dengan Republik Cinanya 1911 Masehi. Kemudian PNI oleh para pengikutnya dibubarkan dan digantikan bentuknya dengan Partai Indonesia dan sistem Partai Indonesia dengan singkatan Pertindo 1931 Masehi. Kemudian golongan demokrasi antara lain Mohatta dan Sultan Syahrir mendirikan PNI baru, yaitu Pendidikan Nasional. Soal kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat dan jelaskan ketiga landasan filsafat tersebut. Landasan filsafat Pancasila ada 3, yaitu 1. Landasan ontologi filsafat Pancasila. Secara ontologis,
kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida adalah sebagai berikut. Bahwa hakikat adalah Tuhan ada karena dirinya sendiri. Ada pula landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat, yaitu negara sebagai pendukung hubungan dan Tuhan, manusia satu, rakyat yang adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab, adapun negara adalah sebagai akibat. Kedua yaitu landasan epistemologi filsafat Pancasila. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu pertama tentang sumber pengetahuan Pancasila sebagaimana dipahami bersama bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Kedua yaitu tentang teori kebenaran pengetahuan Pancasila. Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu, Pancasila juga akui kebenaran empiris, terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan manusia yang bersifat posesif. Ketiga tentang watak, di mana watak pengetahuan Pancasila terkandung pada wataknya yang hierarkis dan berbentuk piramida. Maka kebenaran konsensus didasari oleh kebenaran wahyu serta kebenaran kodrat manusia yang bersumber pada kehendak. Yang ketiga yaitu landasan aksiologi filsafat Pancasila. Manusia itu adalah makhluk yang dengan perbuatannya berhasrat mencapai atau merealisasikan nilai. Nilai sama dengan harga. Hidup itu mempunyai harga atau nilai. Standar umum yang dapat dikatakan tentang arti nilai, bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, dan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya sesuatu yang baik. Ketiga yaitu jelaskan tentang norma moral dan norma hukum memiliki hubungan, yaitu hubungan antara hukum dan moral. Hukum dan moralitas memiliki hubungan yang mutlak karena keduanya memiliki hubungan timbal balik, yang dimana moralitas suatu masyarakat mempengaruhi produk hukum dan hukum mempengaruhi pandangan baik dan buruk masyarakat tersebut. Untuk norma moral ialah tanggung jawab seorang tentang apa yang dilakukan, sedangkan norma hukum ialah aturan resmi yang digunakan oleh penguasa, bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.